Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya hari ini, aku akan mengambil tema tentang siapakah yang saat ini sangat merindumu. Oke, kita langsung aja ya. Kita cari atau kita tarik energinya seseorang yang sedang merindumu. Oke, kalau aku lihat di sini, orang ini tuh sangat tertarik banget sama kamu, ya. Berada di dekatmu itu udah ngebuat dia ngerasa kecanduan banget, ngerasa apa ya, terikat banget gitu kalau aku lihat. Terus itu, cuman ada situasi yang membuat dia merasa berharap tidak seperti ini situasinya. Nampaknya ada situasi yang menahan dia untuk merealisasikan perasaan dia ke kamu, rasa rindu dia ke kamu gitu ya. Jadi kalau aku rasa ada kemungkinan orang ini tuh lagi tidak bersama kamu, atau tidak ada komunikasi dengan kamu, atau ada hambatan yang membuat dia tidak ada di sisi kamu atau tidak bisa di sisi kamu ya. Jadi saat ini tuh dia ngerasa bahwa ada seseorang ya, karena di sini aku lihat ada pengaruh dari seseorang nih yang ngebuat dia harus fokus dulu pada hal lainnya selain kamu. Bisa jadi seseorang itu ya entah keluarga ya, atau mungkin pasangan dia bisa jadi. Intinya orang ini lagi tidak dekat denganmu, lagi tidak berada di sisimu, tapi dia berharap situasinya berubah karena ada sesuatu yang menunda kalian untuk bisa bersama, untuk bisa bertemu. Dan bahkan sampai saat ini orang ini tuh selalu kepikiran kamu terus ya. Saat Oke, sorry. Jadi saat kalian tidak bersama, orang ini tuh selalu kepikiran kamu terus, selalu apa ya, bernostalgia, selalu mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di antara kalian ya. Dia selalu mengenang kamu terus gitu, selalu kepikiran kamu terus. Nih ya, di kartu pertama pun ada the Fool-nya reverse. Jadi keadaan orang ini tuh ingin merealisasikan, ingin menunjukkan perasaan dia ke kamu. Cuman ada sesuatu penghalang yang membuat dia untuk tidak bisa menunjukkan perasaan dia ke kamu. Kalau ditanya orang ini sayang, cinta sama kamu, of course, kamulah orang yang memang dia cintai, orang yang dia inginkan. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh
sebenarnya sangat bahagia banget ya, sangat apa ya, punya perasaan yang gembira banget deh kalau udah dengan kamu ya, ada di sisi kamu, bisa ngobrol sama kamu ya. Aku lihat orang ini tuh sangat-sangat bahagia. Cuman karena ada sesuatu yang menahan dia untuk bersama kamu, jadi apa ya? Dia ini kayak sedih, menyesal, kayak apa ya? Akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Akhirnya bertanya-tanya, apakah memang kita ini ditakdirkan untuk bersama atau ini hanya sebuah pelajaran dalam cinta, seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, kalau memang kalian sudah dalam suatu komitmen, mungkin orang ini juga memang belum bisa yakin tentang komitmen dia bersama kamu. Ya sama aja sih sebenarnya ya, kamu baik sudah berkomitmen dengan dia ataupun masih PDKT-an gitu ya. Intinya nih orang, karena ngelihat situasi dari si dia ini, atau situasi dari hubungan ini kok ya nggak lancar seperti orang-orang di luar sana yang ngejalanin hubungan, jadi dia sempat meragukan, sempat nggak yakin untuk berkomitmen kayak gitu, untuk apa ya, untuk lebih melangkah ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. eh dan kalau aku lihat di sini ada hubungannya juga dengan apa ya, mungkin ada seseorang, entah ini kamu ataupun dia, yang memang situasinya itu lemah dan goyah, gampang banget goyah. Misal gini ya, jadi orang ini, misalnya orang yang sedang kita fokuskan ini, dia ini mungkin kalau ditanya tentang apa ya, kemapanan deh, misalkan orang ini tuh berpikiran bahwa dia akan memiliki power, dia akan percaya diri jika orang ini sudah mapan. Ya, dia akan bisa menunjukkan tanggung jawab dia atau merealisasikan tanggung jawab dia jika memang dia sudah mapan, seperti itu. Jadi kalau aku lihat, dia harus menyelesaikan dulu masalah pribadi dia tentang kemapanan ini, gitu ya. Oke, kemapanan itu yang nggak harus tentang harta juga sih ya, bisa juga dari emosional ya, dari kedewasaan diri seperti itu. Nah, inilah yang membuat dia yang merasa tidak stabil, yang merasa tidak mapan itu ngerasa kayak belum siap atau belum yakin untuk berkomitmen dengan kamu. Takutnya dia berpikir bahwa takutnya kalau dia belum stabil, dia belum mapan, maka dia justru malah nanti uh, menimbulkan masalah baru dengan kamu gitu ya, dengan hubungan kalian akhirnya tidak terrealisasi, hubungan kalian akhirnya banyak sekali konflik, banyak sekali pertentangan. Nah seperti ini juga, misalkan mungkin apa, dia harus memfokuskan dulu untuk memapankan secara finansial keluarga dia gitu ya. Mungkin dia bisa jadi pengganti tulang punggung keluarga seperti itu ya. Nah, jadi uh, untuk bisa fokus ke kamu itu belum bisa gitu, untuk meyakinkan diri dia untuk menanggung kamu, untuk menanggung nambah tanggungan kamu itu ya belum bisa gitu. Sedangkan dia aja masih menanggung keluarganya aja ngap-ngapan, apalagi mau nambah tanggungan satu lagi yaitu kamu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini uh, masih ada keraguan, masih ada, lebih tepatnya masih ada keinsecurean dia untuk berkomitmen seperti itu ya, karena memang keadaan dia belum stabil, keadaan dia belum baik-baik saja. Tapi sejujurnya orang ini tuh sedang dalam proses ya,
proses atau dalam perjalanan menuju kamu untuk menunjukkan bahwa dia memang benar-benar serius. Nah, untuk menunjukkan keseriusan dia ini memang dia itu nggak besar omong, dia memang orangnya langsung action gitu ya. Jadi kalau dia cinta itu bukan hanya sekedar omongan gue cinta lo, enggak, tapi memang dengan tindakan. Nah, langsung misalkan dia pengen langsung ketemu orang tuamu, atau apa ya, ya langsung nunjukin bahwa dia siap untuk melamar kamu, menikahi kamu, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau aku lihat di sini, eh, dia ingin memberikan kamu komitmen yang lebih kuat ya. Makanya aku bilang nih orang, dia lagi proses atau lagi dalam perjalanan menuju ke kamu untuk menunjukkan betapa dia ini sayang banget sama kamu. Dengan cara apa? Yaitu tadi, uh, kalau misalkan secara finansial nih dia yang belum stabil atau belum apa, maka dia akan berproses dulu di dalam finansial dia itu. Kalau misalkan secara kedewasaan diri, ya mungkin dari kedewasaan diri itu dia akan melatih kesabaran, terus itu melatih kepemimpinan ya. Intinya seperti itu. Ada yang sedang dia perjuangkan, ada yang sedang dia lakukan, dia sedang berproses lah intinya untuk mencapai kestabilan diri dia, untuk mencapai kemapanan diri dia, seperti itu. Oke, setiap orang indikator stabil atau mapan itu beda-beda ya. Nah, pasti gini deh, kalau misalkan kamu udah paham dengan orang ini siapa, kamu pasti tahu apa sih indikator dia merasa stabil itu, gitu ya. Karena setiap orang kan beda-beda ya indikator kestabilan dalam hidupnya. Seperti itu ya. Tapi kalau aku lihat ini lebih ke mungkin finansial ya, lebih ke finansial. Tapi bisa juga tentang emosional sih kalau aku lihat ya. Oke, karena di sini aku rasa ada yang merasa bersalah, jadi mungkin secara emosional dan finansial ini lebih ke menjurunya ya si orang ini. Mungkin juga secara mental ya, karena kan orang ini juga memang belum siap. Mungkin dia juga pernah tersakiti oleh pasangan-pasangan dia yang dulu, sehingga masih ada rasa traumatik, bisa juga seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini orang ini tuh adalah orang yang kemarin itu tiba-tiba menghilang dari kamu, tiba-tiba pergi dari kamu tanpa ada kabar ya. Tiba-tiba dia sudah ngeghosting kamu, bahkan tidak ada kata putus atau tidak ada kata kita berakhir gitu ya, kita akhiri. Karena sebenarnya orang ini tuh gimana ya, dia masih sayang sama kamu, tapi situasinya ngebuat dia nggak bisa mengakhiri dengan kamu. Jadi kayak masih ngegantung, belum ada kejelasan di antara kalian. Orang ini tuh nggak rela kalau misalkan dia pergi dari kamu, tapi situasinya seperti membuat dia ini harus merelakan kamu, seperti itu ya. Dan dia ngerasa bahwa apa yang sudah dia perjuangkan agar bisa bersama kamu itu kok ya selalu mentok, selalu nggak ada pintu yang terbuka untuk bisa bersama kamu, kayak gitu. Pasti akan ada lagi hambatan, seperti itu. Jadi orang ini tuh ya karena dia merasa berat gitu ya, berat untuk bisa bersama kamu, ya dia mundur gitu loh. Tapi dia tidak mengatakan bahwa ini berakhir gitu, karena dia pun sebenarnya nggak tahu dia ini harus gimana, harus berbuat apa. Memang terkadang dia sampai putus asa ya dengan hubungan ini mau digimanain, tapi ya gimana, dia masih sayang, masih cinta gitu. Terus juga kalau aku lihat dia juga nggak tahu harus gimana untuk mengakhiri hubungan ini dengan kamu, sedangkan batin dia aja sangat rindu kamu, sangat tersiksa sama kamu ya atas perpisahan ataupun tanpa ada komunikasi dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh
masih belum bisa menentukan apakah ini benar-benar berakhir atau memang harus dilanjutkan. Kalau aku lihat dia ini masih ada semangat juang sih ya, semangat juang untuk bisa menstabilkan diri dia agar dia berani, agar dia pede untuk mungkin melamar kamu, menikahi kamu, atau ya bertanggung jawab atas hidupmu lah, seperti itu. Dan kalau aku lihat orang ini itu orang yang sangat suka sama kamu, terutama keintelektualan kamu, kecerdasan kamu, kepintarannya dari kamu. Jadi orang ini tuh lebih suka ngobrol ya sama kamu. Dia tuh sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat serak banget kalau dia tuh ngobrol sama kamu gitu. Nah, cuman ada sesuatu kan yang ngebuat dia ini kayak terhalang gitu loh untuk bisa menjalin hubungan dengan kamu. Sehingga aku lihat di sini energi dia ini kayak melayang, juga ada kegelisahan ya, ya karena ada apa ya? Keterbatasan ya, adanya keterbatasan atau ada yang membatasi hubungan kalian, sehingga di sini dia merasa cemas banget dengan hubungan ini. Ya, dia cinta tapi ada yang selalu menghalangi um, hubungan kalian ya. Bisa jadi itu tadi dari kebelum stabilan dia ini ya, dia juga harus fokus karena kan hidup gak untuk hari ini kan gitu, hidup juga untuk kedepannya harus bagaimana. Makanya dia di sini lebih fokus pada kehidupan dia dulu, sehingga terhalangi pula untuk bisa fokus pada kamu kayak gitu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini ya, sejujurnya orang ini kan tahu bahwa dia belum stabil ya, dia dia masih ada keterbatasan, sehingga orang ini tuh sebenarnya kenapa dia pergi dari kamu tiba-tiba, kenapa dia tiba-tiba menghilang, ghosting, nggak ada kabar, nggak ada informasi, nggak ada komunikasi dengan kamu, bukan karena dia tidak mampu, tapi di sini sebenarnya dia ingin menghindari konflik dengan kamu. Sekecil apapun dia berharap ketika dia menghilang tiba-tiba, ini dia bisa mengurangi konflik di antara kalian, seperti itu ya. Mungkin ya kamu itu berharap dia untuk menyegerakan komitmen dia ke kamu atau memberikan kepastian hubungan kalian, seperti itu. Tapi sedangkan realnya ini orang belum siap, belum sanggup untuk untuk melamar kamu, untuk menikah dengan kamu, karena memang dia belum stabil. Nah, itu takutnya kalau kamu mengharapkan selalu dia memburu-buru menyegerakan keinginan kamu untuk dilamar atau untuk dinikahi, maka takutnya dia nanti justru malah bertengkar dengan kamu gitu ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh sebenarnya juga paham dengan sikap kamu, dengan keinginan kamu, dengan egomu, dengan harapan-harapanmu terhadap dia. Sebenarnya orang ini tahu. Cuman kalau aku lihat memang orang ini tuh punya sifat yang dia tidak mau cekcok dengan kamu. Dia tidak mau berselisih paham ataupun bertengkar dengan kamu, sehingga dia lebih memilih untuk ya udah deh mundur aja dulu gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini orang ini lebih cenderung menikmati percakapan ya, obrolan secara intelektual sama kamu. Cuman memang dia masih ragu kalau ngomongin tentang emosional gitu ya. Ya karena dia paham banget kamu itu orangnya emosionalnya kalau udah di bidang ini atau ngomongin ini gitu, atau kamu itu memang orangnya emosionalan gitu ya, gampang gampang emosi, gampang tersulut lah emosinya gitu, gampang kepancing kayak gitu. Jadi sebenarnya orang ini tuh sangat suka banget dengan percakapan kalian yang berintelektual itu gitu. Terus itu cuman dia masih takut atau ragu dengan kalau dia melakukan pendekatan secara emosional dengan kamu
kayak gitu. Karena ya itu tadi, mungkin kamu gampang banget marah, gampang banget tersulut emosinya. Nah, seperti itu. Dan juga kalau aku lihat orang ini tuh sebenarnya sangat-sangat tertarik ya. Nih ada the high priestess sama kamu, untuk kamu, apalagi kalau dia misalkan seorang pria. Dia ini seorang pria, kamu wanita. Dia sangat-sangat tertarik sama kamu, bahkan secara biologis, secara seksual. Ini orang sangat-sangat bergairah sama kamu. Dan kalau aku lihat di sini kuat banget energinya. Dia apa ya, sangat tergoda sama kamu ya. Jadi kalau aku lihat orang ini tuh udah kliknya udah sama kamu gitu. Kalau misalkan dia seorang wanita ya, orang si wanita ini sebenarnya sukanya ya selain dari percakapan, mungkin kamu orangnya itu tadi, apa, gila kerja ya, hard worker banget. Terus juga kamu mungkin orang yang mapan, seperti itu. Dipandang dia kamu itu orang yang mapan. Entah aslinya kamu sampai jungkir balik ya, pokoknya dia memandang kamu itu orang yang sukses, orang yang mapan. Itulah yang membuat dia suka sama kamu kalau dia seorang wanita, seperti itu ya. Atau mungkin kamu yang seorang wanita, dia seorang pria, jadi kamu itu memandang dia berarti dia ini orang yang mapan ya, orang yang pekerja keras, seperti itu. Lebihnya sih ke mapan ya, cowok ini mapan. Jadi kalau pendapat aku sih ya, pendapat aku sebenarnya kalau wanita suka sama pria yang mapan itu wajar sih ya, wajar. Mereka sebenarnya bukan materialistis, tapi mereka rasional ya. Semua di dunia ini juga butuh uang untuk mendapatkan sesuatu itu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau wanita suka sama laki-laki yang berduit atau banyak uang gitu ya, wajar sih gitu ya. Jadi seperti itu. Terus itu juga kalau aku lihat di sini kayak ada yang menyesali sesuatu. Nampaknya orang ini menyesali sesuatu. Kayaknya ini ada hubungannya tentang rahasia, atau dia pernah berbohong sama kamu, atau dia pernah selingkuh dari kamu. Dan aku lihat orang ini kayak malu banget sama kamu, menyesali atas tindakan dia. Terus itu kalau aku lihat di sini dia kayak pengen meminta maaf sama kamu. Dan aku lihat juga orang ini kayak malu ya, menyesal banget atas hubungan dia di masa lalu dengan orang-orang yang selain kamu. Atas ini juga sih, ketika dia bersama kamu dia malah menjalin hubungan dengan yang lainnya ya, dengan masa lalu dia itu. Dan itulah yang dia malu banget sama kamu dan menyesal banget atas tindakan dia yang seperti itu ya. Orang kamu yang tulus, malah dia yang berselingkuh, seperti itu kalau aku lihat. Jadi apa ya, ini orang itu pengen ngehubungin kamu tapi kayak masih ditunda-tunda gitu deh. Karena kalau aku lihat di sini apa ya, perselingkuhan atau rahasia yang sering yang dia tutup-tutupin dari kamu ini mungkin udah lama terjadinya atau berulang kali terjadinya, sehingga orang ini tuh tahu bahwa kalau misalkan dia ngomongin masalah itu pun tidak akan menyelesaikan semuanya, dan kamu pun gak bakalan bisa lupa dengan itu gitu. Jadi akan masih ada pikiran yang membekas di kamu terhadap tindakan dia terhadap tindakan dia ke kamu waktu dulu gitu. Jadi kalau aku lihat di sini, aku lihat sangat malu banget dia sama kamu, menyesal banget sama kamu ya. Dia merasa menyesal gitu pada diri dia terhadap kamu. Jadi inilah keadaan dia saat ini. Mudah-mudahan resonate ya. Dan orang inilah yang sangat rindu banget sama kamu, dan bahkan sayang banget, cinta banget sama kamu, seperti itu. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja, tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka dari itu, berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.